nomor 48 kelas 1C Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar akan menjelaskan materi tentang manajemen kurikulum. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kurikulum. A. Konsep dasar manajemen kurikulum. 1. Pengertian kurikulum menurut para ahli. A. Rusman. Kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar, baik dalam ruangan kelas maupun luar sekolah. B. Harold B. Kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. 2. Pengertian manajemen. Kurikulum manajemen merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan dalam lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. B. Ruang lingkup manajemen kurikulum. KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Dalam konteks kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dijelaskan terdiri dari 4 tahap berikut ini. A. Tahap perencanaan. B. Tahap pengembangan. C. Tahap implementasi atau pelaksanaan. D. Tahap evaluasi dan penilaian. 2. Manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. MBS merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui MBS, pengelolaan sekolah harus didasarkan kepada 8 standar nasional pendidikan, terutama standar pengelolaan. Standar pengelolaan pendidikan diharapkan dapat 1. Melaksanakan visi dan misi sekolah yang diputuskan bersama. 2. Menetapkan tujuan, terutama merumuskan indikator dan target mutu lulusan. 3. Menetapkan strategi dengan melibatkan semua pihak untuk mewujudkan tujuan sekolah yang diharapkan. C. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. 1. Prinsip kurikulum menurut Sanjaya yaitu agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya sebagai berikut. A. Prinsip relevansi. B. Prinsip fleksibel. Fleksibel bagi guru dan fleksibel bagi siswa. 3. Prinsip kontinuitas. D. Efektivitas. Selanjutnya menurut Rusman, prinsip kurikulum yaitu A. Produktivitas. B. Demokratisasi. C. Kooperatif. D. Efektivitas dan efisiensi. E. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan. 2. Fungsi manajemen kurikulum menurut Rusman. Fungsi manajemen kurikulum menurut Rusman adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa, dan yang terakhir meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengembangan kurikulum. Menurut Sanjaya, fungsi kurikulum adalah sebagai berikut: fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, fungsi diagnostik. D. Komponen kurikulum. 1. Tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. 2. Isi. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan. 3. Metode. Strategi yang berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. 4. Evaluasi. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. E. Perencanaan kurikulum.
Pengertian: perencanaan kesempatan yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan. Perumusan: terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum: sumber empiris, psikologis, bahan pembelajaran. Landasan di dalam perencanaan kurikulum: landasan filosofis, landasan psikologis, model implementasi kurikulum. Yang pertama, CBAM, The Concern Based Adoption Model, merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. 2. Model Littlewood, memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Yang ketiga, model Tori, mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini dilakukan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, dan program pendidikan. Proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketetapan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Proses implementasi atau perbaikan. Proses evaluasi kurikulum. Proses perbaikan kurikulum.